Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian spesial Ramadan kita tahun ini yang insya Allah Allah selalu rahmati dan ridhoi. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada idola kita bersama, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya. Semoga kita diberikan syafaatnya dan insya Allah diberikan umur panjang dan kesehatan untuk bisa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan dengan bersama membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat, Umi, keluarga Alhamdulillah. sehat semua. Ibu-ibu yang hadir hari ini semoga sehat juga ya. Baik, Amin. untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara Sayyidat, Ibu yang muliakan, Bu Rifah, puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di petang hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tarjamah dan eh, pemahaman Quran dengan perkataan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun. Ayatnya adalah hari ini adalah ayat keempat, insyaallah. Ayat keempat, nanti insyaallah kita lanjutkan 4, 5 dan selanjutnya. 4 dan 5. Tampak di layar, semoga sudah tampak di apa yang Ya, ada di ya. layar. Kita adalah surah Al-Munafiqun ayat 4 dan 5. Begitu. Perkenankan mungkin Bu Reva ada yang Ya, baik. Saya membacakan. panggilkan untuk tolong dibaca. Ada Ibu Ika. Ada Silakan. Ibu Ika. Silahkan. Ya, silahkan ayat 4 dan 5 ya. Bentar Pak Ustadz, ini ada telepon masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkenan, monggo boleh dibaca. Sebentar Pak Ustadz, ini ada telepon masuk sebentar. Oh gitu, baik, 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 baik. Aduh ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Ya, silahkan Bu Ika. Itu tuh bilangin Indra, jangan nelfon dulu. Sebentar, anak saya nelfon sudah. Iya, nggak apa-apa. Jangan nelfon dulu. Mama lagi ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaumihim wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husubun musannadah
yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, rahimanallahu bitilawatil Qur'an Karim. Terima kasih Ika yang sudah membacakan untuk kita surah Al-Munafiqun ayat 4 sampai dengan ayat 5, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kita akan coba pahami kata per kata dari ayat-ayat yang dibacakan tadi oleh Bunda Ika, sekaligus nanti terjemahan lengkapnya gitu ya, Bapak Ibu. Ayat keempat dulu mari kita lihat, silakan disiapkan kertasnya, tulisannya, catatannya. Kita mulai dari pertama ya. Ajsamuhum. Ajsam itu jisim, jisim itu badan. Ya, badan-badan mereka. Di badan mereka. Ya. Gitu tuh. Tu'jibuka membuatmu kagum. Membuatmu kagum. Ajib. Ajib kagum ya. Ajib. Iya, ajib kan bahasa kita kagum ya. Ra'aitahum. Kau lihat mereka. Kau lihat mereka. Engkaunya yang tak. Engkaunya tak. Merekanya hum. Kau lihat mereka. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Idza apabila tuh idza wa-nya itu dan gitu ya. Liqaulihim ada 3 kata ya, liqaulihim ya, ucapan mereka, pada ucapan mereka atau perkataan mereka. Tasma' kau dengarkan. Yaqulu mereka berkata. Apa in artinya? Jika. Wa artinya dan. Sayh alaihim. Apa alaihim artinya? Him atas mereka atau pada mereka. Di atasnya ya. Ya. Atas mereka. Sayhah teriakan. Teriakan keras. Sayhah. Kulla setiap atau tiap-tiap. Yahsabun, apa yahsabun? Mereka mengira. Mereka mengira atau menduga sama mereka mengira. Musannada itu artinya tersandar. Tersandar. Tersandar itu apa, Ibu? Itu yang nempel itu. Iya, tersandar. Khusyub. Kayu-kayu. Kayu-kayu.
Itu jamak dari khosyab. Khosyab kayu, kalau khusyub kayu-kayu. Bahwa mereka kanahum khusyub. Akan-akan. Kanahum bahwa mereka seakan-akan ya. Kalau anna bahwa, kalau ka'anna seakan-akan. Sepertinya atau seakan-akan, seakan-akan. Ya. Ya. Yuk fakun dipalingkan. Mereka dipalingkan. Anna nya bagaimana? Allah, Allah. Qatala itu doa, tapi doa keburukan. Semoga Allah aslinya membunuh mereka, artinya membinasakan mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Fahdharhum, maka waspadailah mereka, waspadalah terhadap mereka. Waspadalah pada mereka. Al-adu, musuh. Adu itu adu musuh. Mereka di sini adalah musuh. Tuh. Oke, Bapak Ibu. Ini selesai sudah. Coba saya bacakan potongan-potongan ayatnya, Bapak Ibu yang menerjemahkan kata per katanya ya. Perhatikan di layar. Mudah-mudahan. Ini ya. Oke, coba saya baca kata per kata dulu. Oke, dari mulai awal ya Bapak Ibu ya. Wa artinya dan in. Jika yaqulu mereka berkata tasma' kau dengarkan kau dengarkan liqaulihim pada ucapan ucapan mereka. mereka, atau nggak usah pada di sini langsung saja kau dengarkan ucapan mereka gitu. Kita lanjut dari kanan. Ka'annahum Seakan-akan mereka seakan mereka, kita ulangi lagi, mereka seakan-akan gitu ya, mereka seakan-akan seakan-akan mereka seakan-akan bahasa kita gitu, mereka seakan-akan khusyubun kayu-kayu kayu-kayu, musannadah yang 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 tersandar tersandar karena ada sifat ya yang tersandar. Yahsabun mereka mereka mengira mereka mengira mengira kulla tiap-tiap teriakan keras sayhatin atau teriakan teriakan keras keras alaihim atas mereka atas mereka atau ditujukan pada mereka. Hum mereka al-adu adalah musuh. Fahdharhum waspada ya. waspada Ada pada makanya. mereka Berarti maka ada makanya di sini. Maka waspadailah mereka. Itu. Fahdharhum, maka waspadailah mereka. Nggak usah pada lagi. Maka waspadailah mereka. Maka waspadalah terhadap mereka. Waspadalah. adalah Waspadalah terhadap mereka.
Oke. Qatalahum. Sesungguhnya Allah Allah membinasakan mereka. Semoga Allah membinasakan. Semoga. Oh, Allahnya di sini nggak ada harusnya nih. Allah Ini Allah itu udah disebut Allah di situ ya. Jadi kalau qatalahum artinya semoga membinasakan mereka. Allah, semoga mereka dibinasakan. dibinasakan. Nah, gitu. Maka mereka Semoga dibinasakan. mereka mereka Dibinasakan. dibinasakan oleh Allah. Allah. Nah, gitu. Kalimatnya jadi pasif. Karena apa jadi pasif? Karena objeknya didahulukan. Kalau objeknya didahulukan dari subjeknya, maka terjemahannya dengan pola pasif. Allah membinasakan. Oke. Ana bagaimana yufakun mereka Dipaling. dipalingkan. Baik, coba kita mulai terjemahannya. Kalau tadi perkata, kita mulai terjemahannya beberapa potongan kata. Ya, satu kalimat. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Pertama Pak Haji Zainal, monggo. Saya bacakan Pak ya potong-potongannya. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum Dan apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum. membuatmu kagum badan-badan mereka. Nah, boleh dibalik. Badan-badan Badan mereka. badan-badan mereka membuat engkau kagum. Iya. Atau juga boleh terjemahnya kamu dibuat kagum oleh Badan-badan mereka. mereka. Itu ya. Terus wa iyaqulu Dan jika mereka berkata, tasma' liqaulihim. kau dengarkan ucapan mereka. Iya. Ka'annahum khusyubum musannadah. Seakan-akan mereka seakan-akan kayu-kayu kayu-kayu yang tersandar. Yahsabuna Mereka mengira kulla sayhatin alaihim. tiap-tiap teriakan keras atas mereka. Atau tiap-tiap teriakan keras ditujukan kepada mereka. Kita kalimat itu ya, terjemah tafsirnya begitu. Tiap-tiap teriakan keras ditujukan atas mereka. Humul adu. Mereka adalah musuh. Fahdharhum. Maka waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah. Semoga dibinasakan oleh Allah. Semoga mereka dibinasakan oleh Allah. Betul. Anna yufakun. Bagaimana mereka dipalingkan? Tuh, selanjutnya tadi Pak Jita lancar, alhamdulillah seperti itu. Selanjutnya siapa nih Bu Rifa? Iya, baik. Lanjut ya dengan Ibu Huriyah, silahkan. Bu Ria, seperti tadi ya. Saya bacakan Bu Ria, yang silahkan. terjemahan ya. Bu Huriyah, mic-nya silahkan dibuka. Tes dulu, udah siap? Bu. Bu Huriyah ada? Ya, assalamualaikum. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Nanti terjemahan per kalimat yang saya baca Bun ya. Ya. Ya, suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Ya, baik, siap-siap Bu Ria. Yuk. Wa idza ra'aitahum. Wa idza ra'aitahum, dan apabila kamu melihat mereka, buka terus buka ajsamuhum, mengagungkanmu tubuh-tubuh mereka. Iya. Wa in yaqulu, dan jika mereka berkata, tasma'u, kamu mendengar, mati tasma' liqaulihim. Kamu mendengarkan liqaumihim, liqaulihim, pada perkataan mereka, ka'annahum, akan mereka usubum musannadah, ada kayu yang tersandar.
yahsabuna kulla, mereka mengira setiap soihatin alaihim, teriakan keras atas mereka, humul aduwu fahdharhum, yang mereka sebenarnya, maka waspadalah pada mereka. Qatalahumul karena mereka dipanggil dari kebenaran. Salah ya, Ustaz. Udah ya Bu ya? Udah. Oh, udah. Baik, agak ini ya, apa namanya, memang gangguan itu ya sedikit ya, nggak apa-apa. Ya, kurang apa sinyalnya ya? Iya, sinyalnya kali kurang, apalagi kurang lancar ya. Baik. Sekali lagi, Bu Rifa. Ya, Siapa nih? baik. Satu orang lagi ya. Silahkan Ibu Nuno. Ada Bu Nuno? Ya, silahkan Bu Nuno. Assalamualaikum Ustaz, Bu Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bun. Ayo Bu Nunung nih, boleh. Wa idza, dan apabila ro'ai tahum, kau lihat Iya. mereka, mu'jibuka, badan-badan membuatmu kagum, ajmas, ajsamuhum, badan mereka, wa, dan in jika takulu, mereka berkata, Yaqulu. Yaqulu. mereka berkata, asma, kau dengarkan, li qaulihim, ucapan mereka. Betul. Seakan-akan mereka kusubum Kayu-kayu. nada kayu-kayu yang tersandar. Iya. Sabuna, mereka mengira pula setiap soihatin, teriakan keras, alaihim, atas mereka, umul adu, mereka musuh. Fahjarhum, maka waspadalah terhadap mereka. Qataluhum, semoga qatalahumullah, semoga mereka dibinasakan Allah. Anna fakuna, bagaimana mereka dipalingkan. Iya, wah lancar bener nih. Alhamdulillah. Gitu, Bu. Jadi ini kita coba terjemahan lengkapnya ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata tasma' liqaulihim, maka kalian akan dengar perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira ya sabuna, mereka kulla sayhatin alaihim, artinya tiap teriakan keras ditujukan kepada mereka. Titik. Humul aduwu, mereka itu adalah musuh. Mereka adalah musuh. Fahdharhum, oleh karena itu waspadalah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga mereka dibinasakan oleh Allah. Anna yufakun, bagaimana mereka akan dipalingkan ya dari kebenaran. Nah itu artinya seperti itu tuh. Ini masih berbicara tentang orang-orang munafik, ya, orang munafik. Jadi
Masih ingat Bapak Ibu tokohnya siapa? Waktu itu kita bahas ya. Siapa tokoh yang sedang lengkapnya siapa? Betul? Abdullah bin apa ya, lupa binnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu orangnya keren banget, Ibu ya. Ganteng, putih, gitu ya. Pokoknya mengagumkan lah. Wa idza ra'aitahum, kalau engkau lihat sosok dia nih, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, gitu ya. Pokoknya tu'jibuka ajsamuhum, maka postur tubuhnya itu, ya, bentuk tubuhnya itu luar biasa, mengagumkanmu, gitu ya. Dari sisi fisik, pokoknya kita menjadi terkagum lah padanya ya. Mengagumkan tubuhnya itu, tinggi, bersih, putih, gitu-gitu ya. Tegap, gitu ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berucap, kalau mereka berkata, maka perkataannya itu luar biasa menarik, tata bahasanya bagus, teratur, menarik, tidak membosankan, pandai berargumentasi, gitu. Kalimat-kalimatnya tertata rapi, sehingga orang yang mendengarkan itu ya tasma, kau akan dengarkan ucapan mereka, kau terkagum-kagum pada ungkapan mereka, ucapan mereka, dalih mereka, itu ka'annahum khushubu musannada, tapi hakikatnya digambarkan ka'an itu seakan-akan mereka itu khusyub. Khusyub itu kayu-kayu besar yang sesungguhnya rapuh, saking rapuhnya mereka itu musannada, nyender, tidak berdiri tegak, gitu ya. Kayu besar tapi ternyender. Kenapa? Karena sebenarnya rapuh mereka itu. Ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, orangnya apa namanya sensitif sekali, gitu. Setiap kali ada turun ayat dan ayat itu berbicara tentang perilaku, maka mereka langsung menduga bahwa itu ditujukan untuk mereka, itu mengkritik mereka, maka itu mengarahkan itu kepada mereka. Padahal ayat Al-Quran bicara kepada umum, bisa kepada mereka, bisa kepada siapa saja. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, gitu ya. Humul adu, maka tuh diingatkan oleh Allah, mereka itu sungguh-sungguh adalah musuh. Meskipun mereka secara fisik kau kagum, mereka dekat dengan kita, begitu. Ucapan mereka juga ramah, tapi sesungguhnya hati mereka itu adalah pendengki. Fahdharhum, maka waspadalah terhadap mereka. Mereka licik, mereka itu didasarkan, perbuatan mereka didasarkan kepada hasad, karena mereka seperti yang saya ceritakan kemarin, mereka tidak mendapatkan bagian untuk dapat memimpin kota Madinah. Maka kebusukan mereka itu, kelicikan mereka, kejahatan mereka yang berkali-kali mencoba mengadu domba itu, qatalahumullah, semoga mereka dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Dan memang bapak-bapak, ibu dan bapak ibu yang muliakan, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu dan orang munafik, gitu ya, itu yang mereka berkomplot dengan orang munafik, maka 3 kelompok Yahudi itu satu persatu diusir dari Madinah. Kenapa? Karena mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi, perjanjian Madinah namanya, atau piagam Madinah. Mereka berkhianat, dan orang-orang munafik itu berada membacking mereka, membela mereka, seperti itu ya. Nah, terhadap mereka, orang-orang munafik maksudnya, maka sulit sekali tindakan atau sikap Nabi ini. Mereka dimusuhi, diperangi, mereka muslim, nggak boleh. Orang muslim nggak boleh diperangi. Sementara kalau mereka tidak diperangi, tapi tindak tanduknya terus menerus, apa itu, mengadu domba, gitu, menyusahkan orang yang beriman. Itu. Jadi serba salah jadinya itu ya. Itu serba salah terhadap sikap mereka ini.
Jadi terus mereka itu kikir orangnya, kikir ya. Terus apa namanya, hati mereka senantiasa memendam dendam, ya, memendam dendam. Karena apa? Karena tadi tuh kegagalan mereka ingin mendapatkan kekuasaan di kota Madinah, mereka gagal. Ya, maka kebenaran yang sesungguhnya cukup, gitu. Kebenaran yang sesungguhnya cukup untuk mereka menjadi orang yang mendapatkan hidayah, menjadi Muslim, karena penolakan-penolakan hati mereka, dendam yang ada dalam hati mereka tidak bisa memalingkan mereka dari kebenaran. Mereka sendiri sebenarnya apa? Mengetahui kebenaran itu, tapi mereka enggan untuk mengikutinya. Karena apa? Karena kedengkian, gitu ya. Karena kedengkian, sehingga yang dilakukan adalah kebatilan, yang dilakukan adalah apa? Keburukan, kesesatan, demi untuk memperturutkan hawa nafsu mereka, apa? Untuk mengusir kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, tapi dari belakang, nggak berani dari depan. Karena mereka orang munafik itu seperti itu. Ini kira-kira tafsiran singkat daripada ayat surat Al-Munafikun ayat 4 itu begitu tuh Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Sekiranya berkaitan dengan ayatnya, artinya, atau tadi penjelasan singkatnya, boleh Bapak Ibu. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, silahkan. Pak Jenderal dulu, monggo. Terima kasih Bu Rifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tadi yang dijelaskan tentang kalimat qatalahum itu. Iya. Ya, itu merupakan satu doa. Semoga Allah membinasakan atau membunuhnya. Kalau kepada orang kafir itu kan halal darahnya. Tapi kalau dilihat ditingkatkan, kalau orang munafik ini kan justru di neraka jahanam yang paling yang paling bawah. Betul. Justru kenapa mereka tidak disamakan atau dinilai dengan seorang kafir. Padahal dilihat bahayanya, kalau mereka tuh orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Iya. Syukran Ustaz. Ya, benar itu apa yang beliau sampaikan. Jadi itulah apa istilahnya ya. Jadi simalakama. Simalakama itu sulit untuk menyikapi orang munafik itu, maka bahaya sekali orang munafik itu. Bahaya, lebih bahaya dari musuh. Kalau musuh nyata jelas, mereka konfrontatif dengan kita. Iya, posisinya jelas. Apa namanya, mereka di sana, kita di sini. Itu sikap mereka kelompok sana kelompok sini. Tapi orang munafik itu secara fisik mereka berada di tengah kita, mereka berada sepertinya bersama kita, tapi secara hati dan pikiran mereka itu berada di seberang kita. Nah, terhadap mereka dibunuh nggak boleh karena mereka bersyahadat. Mereka bersyahadat, artinya ucapan mereka itu amanah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah. Itu kan susah. Jadi nggak boleh dibunuh orang aku beriman. Ketika ada orang membunuh, ya. Ketika ada orang misalnya gini, di hadapan Nabi pernah ya, pada peristiwa perang Uhud kalau tidak salah itu. Ada seorang sahabat membunuh apa namanya orang kafir, orang musuh gitu ya. Padahal dia bersyahadat. Dia bersyahadat sebelum dibunuh, dia bersyahadat. Ketika kalah, mau dibunuh, bersyahadat. Sama sahabat bilang, ini cuma ini aja, kamuflase ini. Ini trik. Gimik. Iya, ini gimik kalau bahasa sekarang. Wah, Bu Rifa ini luar biasa. Ya, jadi ini apa ya, cara mereka menutupi aja, disebut gimmick tadi itu, pura-puraan saja. Dibunuhnya nih apa namanya orang ini nih yang bersyahadat tadi, dilaporkan kepada Nabi. Wah, dimarahinya nih sahabat ini, dimurkai sahabat ini. Kenapa? Kamu tidak tahu apa yang dalam hatinya. Coba buka hatinya, bisa tahu kamu? Ya nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya apa namanya berpeganglah kita kepada apa yang disabdakan oleh Umar bin Khattab. Apa Umar bin Khattab mengatakan, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla sarair. Itu kita kira-kira ucapan bahasa Arabnya begitu. Gimana terjemahnya? Kita hanya menghakimi apa yang tampak. Adapun yang tersembunyi udah serahkan sama Allah. Kita nggak berhak menghakimi orang dari apa yang ada dalam hati, nggak bisa.
kalau tidak diungkapkan, kalau nggak dinyatakan. Maka berdasarkan kalimat ini nih, Pak Jini, maka kalau ada Muslim orang yang Nasrani atau non Muslim lah gampangannya mau nikah terus dia bersyahadat, itu kalau kita mengikuti pendapat Umar bin Khattab gitu nggak bisa bilang pura-pura ente mau kawin aja baru syahadat. Itu nggak boleh. Iya. Tapi perkara orang tua itu mau menerima atau tidak, perkara orang tua bilang ya saya nggak mau nerima lah, pokoknya hati saya nggak mantep, ya nggak masalah. Tapi menghakimi bahwa syahadat dia itu gara-gara bahwa syahadat dia itu Nikahin. cuma gitu ya, cuma untuk meluluhkan Kepentingan kita, tertentu gitu ya. iya nggak bisa, nggak boleh, karena kita tidak bisa menghakimi apa yang ada dalam hati orang. Berarti pengkhianat dan pembohong juga gitu ya. Betul itu kan susahnya begitu Pak Jito. Jadi kita vonis mereka nggak boleh, tapi di belakang itu mereka jelas-jelas itu nyusahin kita. Benarlah ancaman Allah kepada mereka itu bukan hanya neraka, tapi di keraknya itu. Dan ini Bapak Ibu memuliakan, jika Al-Quran tidak membuka untuk kita kedok mereka itu, maka kita nggak tahu tuh, Nabi nggak tahu tuh. Maka surat Muntafikin ini membuka semua kedok-kedok mereka itu. Meskipun demikian, tetap saja Nabi nggak boleh. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu jelas-jelas merencanakan pembunuhan kepada Nabi, lalu kemudian para sahabat dengar tentang itu, lalu apa yang terjadi? Para sahabat menawarkan dirinya, Rasulullah biarkan aku penggal lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul, kan gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah masih menahan diri, kan gitu. Hampir saja Rasulullah mengiyakan. Setelah itu datanglah Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang dulu tuh nama anak nama bapak biasanya Abdullah sama tuh banyak ya. ya. Bapaknya namanya Abdullah, tapi Abdullah bin Salul, bin Ubay. Berarti bapaknya Ubay. Jadi Ubay punya anak Abdullah. Abdullah si munafik ini punya anak namanya Abdullah juga. Namanya Abdullah bin Ubay. Gitu ya. Apa katakan Abdullah? Tapi Abdullah ini anaknya si munafik tadi ini seorang sahabat yang benar. Sahabat yang benar kalau ini nih. Gitu. Maka anaknya ini meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, agar tidak terjadi dendam aku kepada pembunuh ayahku. Kata dia nih, maka izinkan aku yang akan membunuh ayahku. Coba bayangkan tuh. Jadi biar nanti kalau dibunuh sama orang lain, aku akan dendam sama pembunuh itu. Tapi kalau saya membunuh sendiri kan nggak perlu dendam kalau saya sendiri membunuh. Asal kau izinkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak wahai Abdullah. Tidaklah engkau berbuat baik kepada ayahmu selama dia masih hidup. Coba tuh Rasulullah. Sahabat pada gregetan itu. Ini orang udah jelas-jelas bikin susah bikin ini ya gitu. Nah kira-kira itulah saya bilang si malakama susah itu seperti itu Baji, gitu ya. Kecuali kalau mereka berada di peperangan yang mereka ada di garis musuh, nah itu boleh dibunuh mereka. Nah mereka berada pada garis musuh, artinya mereka berada di komploknya musuh, itu boleh. Tapi kan mereka pada perang Uhud kan berada di barisan Islam. Dan begitu berangkat dari Madinah menuju Bukit Uhud itu, di tengah-tengah perjalanan 300 mereka kan keluar. Gitu. Dan itu nggak bisa kalau mereka berada di kelompok kita nggak bisa dibunuh mereka itu. Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah sikap kita terhadap orang munafik, gitu ya. Memang sulit gitu ya, susah kan gitu. Dan memang selalu ada orang munafik itu selalu ada yang sesungguhnya mereka itu mengharapkan sesuatu harapan besar untuk keuntungan pribadi gitu, mengorbankan saudaranya muslim demi kepentingan pribadi dan kelompok. Itu orang munafik begitu tuh. Jadi mereka bisa menggali rahasia kita, lalu mereka jual rahasia kita kepada orang lain, sementara mereka hati dan pikiran untuk orang lain sebenarnya demi keuntungan-keuntungan. Gitu. Sumber masalah juga semua peperangan dari orang munafik ya Ustaz. Ya, sama tuh sumber kekacauan kita juga orang munafik. Kecuali ketangkap basah Ustaz ya. Nah, kecuali mereka dalam keadaan memusuhi kita, mencoba untuk membunuh kita dan sebagainya dalam keadaan terpaksa, itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dibunuh, nggak boleh itu. Itu susahnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Syukran Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ada lagi silahkan.
Ustaz. Tidak ada? Iya, Bu Nunung. Ada? Bu Bu Nunung. Nunung, silakan. Ya ini yang kemarin Ustaz yang ayat Dua dan ketiga. tiga. Tiga, Ini silakan Bun. Tiga. kemarin mau tanya cuma habis waktu ya. Iya, boleh Ustaz. sekarang. Oh, iya, boleh sekarang, boleh. Sekarang masih ada waktu. Yang fatubi'a ala qulubihim. Itu Mm-mm. saya ingat itu di surat Al-Baqarah ayat 7 ada khatamallahu ala Mm-mm. qulubihim, itu ada Betul. persamaannya nggak secara harfiahnya gitu antara Benar. kunci dan menutup Iya, hati mereka gitu. Ustaz. iya. Baik. Kalau secara lafziah, secara kata sebenarnya ada perbedaan. Kalau khotama itu tutup, ditutup, ya. Kalau toba'a itu distempel, distempel. Resmi bahwa mereka munafik itu distempel udah gitu. Hati mereka klok apa stempelnya munafik udah selesai. Jadi kalau udah distempel kan udah resmi, gitu ya, gitu. Nah karena distempel nggak bisa lagi diubah. Seakan-akan ditutup, dikunci gitu tuh. Jadi keselamanya gitu Bun. Ya. Jadi yang Iya. kalau Bunda Nunung tadi ditanya apa perbedaan secara lafziyah, secara bahasa tadi. Kalau khotama menutup, kalau tauba'a gitu menstempel. Ibu kalau suatu sudah stempel bisa dirubah nggak? Enggak. Enggak. Sama dengan sudah ditutup kan? Ditutup dari Oh, perubahan. Ah kira-kira gitu. Kalau ditutup ya udah mereka munafik hatinya nggak bisa lagi berubah. Kira-kira gitu. Gitu Bun ya. Gitu. Ustaz, Makasih. kalau di akhirat nanti kalau orang kafir kan di jidatnya ada tulisan kafaro. Nah, si munafik begitu nggak? Tidak ada penjelasan dari hadis yang saya dapatkan bahwa orang munafik digitalnya ada munafik kan gitu ya enggak. Itu Tapi kelihatan. munafik itu dijelaskan oleh para ulama kemarin seperti saya jelaskan ada dua ya Bapak Ibu. Hmm. Munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, akidah, ada munafik sosial. Hmm. Kan gitu ya kemarinnya, munafik amali namanya. Kalau munafik i'tiqadi, Al-Quran sudah mentegaskan di dalam surah Al-Maidah, iya kemarinnya. Al-Maidah atau Taubah ya, yang 103 itu ya. Ya. Yang innal munafiqina fi darkil asfali minan nar tadi kemarin ya, gitu ya. Nah, itu kan Allah sudah apa namanya menetapkan bahwasanya orang-orang munafik akidah ya, yang memang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang hatinya sesungguhnya kafir, tapi Hmm. wajahnya saja, ucapannya saja yang mengatakan kami beriman. Nah, itu mereka ada di kerak bumi, di kerak bumi, di kerak neraka. Neraka. Tapi orang-orang munafik amali yang sesungguhnya mereka iman, hatinya mantap keimanan mereka kan kepada Allah dan Rasulnya melaksanakan ajaran Islam. Cuma ada 4 sifat yang terus-menerus ada pada sikap mereka itu. Apa kemarin katanya? Apabila berkata bila berkata Bohong. bohong, Tidak bohong, sesuai. apabila berjanji Tidak ingkar, Ingkari menepati. ingkar, benar, kalau dia diberi amanat berkhianat. ya nah, kalau berselisih Nah ini ya curang. curang. Kalau berselisih berselisih, curang. bersaing, curang. Kalau bersaing curang. Nah, itu tuh orang munafik tuh. Nah, Tanda-tanda balik. munafik yang begini nih, munafik yang begini nih, itu kata para ulama enggak diancam neraka selama-lamanya, enggak. Mereka orang mukmin yang berdosa. Oleh karenanya mereka akan diadab di neraka sesuai dosanya. Kalau dosanya udah habis baru dientasin gitu. Kata teman-teman, nah ente mampir di mana aja? Kita di sini lama begini. Kira gitu. Iya, disetrika dulu pun gitu kemarin. Ada seterusnya, ada seterusnya. Jadi tetap mereka orang yang disebut orang beriman. Hanya amalan-amalan mereka ya seperti sama orang muslim yang lain juga yang membunuh kan gitu tuh. Pak Yang Ustadz mau bertanya, Pak Ustadz. boleh, Bun. Oh iya. Ini Pak Ustadz, yang untuk ciri-ciri orang munafik itu selain mereka tidak mengulangi lagi, terus cara membersihkannya apakah cukup dengan istighfar atau gimana Pak Ustadz? Ya. Gimana tuh mereka kalau berdosa seperti tadi itu? Maka dosa, kan dosa itu ada 2 cara pertaubatannya. Bila kaitannya dengan Allah, maka bertobatlah mohon ampunlah kepada Allah.
kalau berdosa kepada manusia, sebelum dia minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka selesaikan dulu urusan kemanusiaannya. Gitu, Bu. Kalau dia dititipin duit 1 M, terus berkhianat, ditilep duitnya, terus ya Allah taubat aku, mohon ampuni dosanya. Ya kata Allah, ya boleh sih, aneh dihapusin dosanya, tapi duit yang 1 miliar balikin dulu, kita gitu. Iya. Nggak bisa, ente dosanya sama siapa, minta maafnya sama saya. Kira-kira gitu diserasinya. Jadi harus berkaitan dengan orangnya dulu. Termasuk kalau kita menyakiti orang lain, maka minta maaf dulu sama orang yang bersangkutan. Untungnya Jadi harus kita di bertobat ya, dunia Ustaz, ada ya. Idul Fitri, Idul Bertobat. Adha, jadi bisa minta maaf. Idul Fitri, Idul Iya. Adha. Nah, enaknya di Gimana, Bu Indonesia Ika? tuh gitu. Cukup? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Kita lanjut ya. Ya, Ini baik, untuk kita lanjutkan. Ayat berapa sekarang? 5 ya? Ayat 5. 5. Baca. Tadi sudah dibacain ya ayatnya ya. Iya, sudah Ya. dibaca. Pun. Allah, ya Allah ya. Allah, Allah. Allah nih Allah. Rasul, Utusan. utusan. Bapak Ibu, kalau mendengar kata utusan itu langsung kita image atau bayangan kita langsung kepada nabi-nabi ya. Kalau Ya, bilang iya. Rasul kepada nabi ya. Iya. Padahal Rasul itu secara umum ya utusan. Utusan. Perwakilan gitu. Ustaz. Iya, hada rasulu bupati. Bisa itu dalam bahasa Arab. Hada rasulu bupati. Ini utusannya Pak Bupati gitu. Cuma kita udah kadung kalau bilang utusan, Rasul itu mesti utusan Allah kan gitu ya. Nabi, iya. Nabi gitu. Jadi rujuknya tidak selalu ke Nabi, Ustaz ya? Secara kebahasaan. Terus kalau bahasaan. Secara Konteksnya kebahasaan apa Rasul saja? itu ya ada Utusan. Rasulul Malik. Ini Rasulul Malik. Ini adalah utusan para raja, utusan raja. Gitu. Jadi secara bahasa. Tapi secara pemahaman kita kalau menyebut Rasul udah mesti konotasinya adalah Konteksnya Nabi. Nabi, konteksnya gitu ya. Padahal apa namanya Jibril sendiri disebut Rasul kan? Iya, iya. Jibril Rasul. Rasulullah Jibril. Orang bilang Rasulullah ke manusia. Jibril Rasul. 2 malaikat yang dikirim oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut yang mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim bersama istrinya. Dia mengatakan ana Rasulullah. Nahnu Rasulah Allah. Kami berdua itu adalah utusan Allah. Itu malaikat. Gitu. Jadi sekali lagi secara kebahasaan Rasul itu arti utusan memang. Wakil, utusan. Tapi kalau dalam bahasa kita sekarang sudah mengalami pengkhususan kalau namanya Rasul masih utusan Allah Nabi. Gitu. Baik. Kita lanjutkan. Lakum untuk Bagi kalian. kalian, itu bagi kalian. Boleh bagi kalian. Yastaghfir, memohon Memohon ampunan. ampun. Ampunan. Ta'alau. Mari. Marilah. Marilah. Lahum. Mereka. Qila. Dikatakan. Dikatakan. Kasih tahu. Ida. Apabila. Wa. Dan. Mustakbirun. Orang-orang yang menyombongkan diri. Orang yang sombong. Takabur. Oh, orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menyombongkan diri. Takabur. Orang yang takabur. Enaknya yang pendek takabur. Takabur tadi bukannya hilang ya. Takabur. Ada taknya, berarti tidak kabur. Iya, Tidak kabur. Iya, benar. jadi kabur. Iya. Kita kabur, iya bahasa Arab ya. Iya. Mereka. Sedangkan. Yasudun. Yasudun itu kalau secara bahasa artinya
menghalangi Bapak Ibu. Berpaling. Ya, berpaling. Atau ya berpaling kalau di sini ya. Secara bahasa sebenarnya artinya yasudduna an sabilillah biasanya. Apa namanya itu? Menghalangi orang lain berbuat baik di jalan Allah. Itu yasuddu, sodda yasuddu. Ra'aitahum. Kau lihat mereka dan ru'usahum. Kepala mereka. Kepala mereka. Lawau. Berpaling juga artinya. Memalingkan atau Iya, berpaling? memalingkan. Melengos tuh gimana tuh? Ngeles. Iya, memalingkan. Ngeles. Memalingkan kepala mereka. Bukan. Memalingkan. Mungkin yang lebih tepat bukan kepala sebenarnya kalau bahasa kita, wajah. Memalingkan. Kalau orang malingkan, meskipun semuanya kepala, tapi yang ini wajahnya ya. Tapi kan kepala mereka wajah gitu. Ya sama. Jadi ruus maksudnya di sini wajah. Oke, ayo Bapak Ibu nih. Wa idza qila, Dan artinya apabila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, marilah yastaghfir lakum, Memohon ampunan. ya. Oh, ini kok jadi ngilang begini tulisannya? Ustaz, kenapa tuh? Walalalalalala. Kursornya. Aduh. Kok macet begini? Bentar Bapak Ibu. Saya close dulu. Saya ulang lagi. Oh, tetap nih nggak bisa. Nggak bisa bergerak maksudnya, jadi ketutup malah. Nah, udah pakai tangan aja. Oke. Jadi supaya kata-katanya yastaghfir lakum, memohon ampunan bagi kalian. Rasulullah, Utusan utusan Allah. Allah. Iya. Nah, kalimatnya harus dibacanya lengkap. Yastaghfir lakum Rasulullahi gitu. Jadi artinya gimana tuh? Ya. Dengan Utusan Allah, Rasulullah. Ini enaknya dibacanya Rasulullah aja lah, jangan jadi utusan Allah gitu ya. Maksudnya itu. utusan Allah. Ya, langsung aja bahasa Indonesianya aja. Rasulullah. Rasulullah. Ya. Di Muhammad ya. Jadi kalimatnya begini, kira-kira nih kalimat ini. Apabila dikatakan kepada mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah, ya marilah, ayo, gitu. Rasulullah akan meminta ampunan untuk kalian. Dia mau dibantu, dimohonkan ampun untuk kalian, ampunan untuk kalian. Apa yang terjadi? Lawau ru'usahum. Mereka muka, wajah. Memalingkan wajahnya. Wa ra'aitahum, Dan kau lihat mereka yasudun, berpaling, wa hum mustakbirun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang takabur. Tuh. Jadi tahu bahwasanya mereka itu berdosa, tapi Rasulullah sudah berbaik hati mau memohonkan ampunan untuk mereka, tapi mereka memalingkan muka mereka, nggak mau. Ya, gitu. Silakan sekarang dibaca siapa Bu Rifa nih, dari awal sampai akhir. Coba saya panggil untuk membaca Ibu Sri Handayani. Silakan Bu Sri. Ayo Bun. Ada Bu Sri, silakan dibuka mic-nya. Sudah. Ya. Ya, di sini boleh, di sini supaya Rasulullah memohon ampunan. Ya, boleh supaya. Sebentar. Sudah Bu Sri, udah siap? Ya. Ya Bun, silakan. Wa iza Dan apabila ilalahum, katakan kepada mereka, ta'ala, marilah, yastaghfir lakum Rasulullah, supaya Rasulullah memohon ampunan untuk lakum, bagi
Bu Sri? Ya, Ya, silahkan. Yastaghfir lakum Rasulullah, kalimat lengkapnya apa? Supaya Rasulullah memohon ampunan untuk kalian. Ulang lagi Bu Sri. Yastaghfir lakum Rasulullahi, supaya Rasulullah Rasulullah memohonkan ampun untuk kalian. iya, memohonkan ampunan untuk kalian. Betul? Gitu tuh. Terus Lawwaw ru'usahum. Terus memalingkan kepala mereka. Mereka memalingkan kepala. Wa ra'aitahum, dan kau lihat mereka yasuduna, berpaling, wahum mustakbirun, Sedangkan mereka orang-orang yang sombong. kabur. Iya, atau mereka menyombongkan diri, dan mereka orang-orang yang menyombongkan diri, dan mereka boleh di sininya, dan mereka orang-orang yang menyombongkan diri, kabur itu artinya menyombongkan diri. Memang kalau menerjemahkan kata per kata biasanya agak ketemu kata-kata yang kurang pas dalam bahasa kita. Maka setelah arti kata per kata, lalu kemudian biasanya disambung dengan makna tafsir. Ya, tafsir. Jadi ada terjemahan namanya terjemahan tafsiriyah. Iya, apa terjemahan tafsiriyah itu? Terjemahan dengan cara menyesuaikan, gitu, menyesuaikan kebahasaan di mana bahasa itu digunakan sebagai ahli bahasa. Itu. Jadi, ayo coba kita terjemahkan. Wa idza qila lahum, dan Apabila dikatakan kepada mereka apa? Marilah. Ya, marilah. Marilah untuk apa maksudnya? Marilah mohon ampun, kan gitu? Mohon ampun. Atau marilah kepada agama, marilah kepada Islam, marilah meraih Islam, marilah mohon ampun, marilah. Yastaghfir lakum Rasulullah, marilah agar Rasul supaya Rasulullah memohon ampunan kepada kalian. Agar Rasul memohonkan ampunan. Lawarusahum, tapi mereka memalingkan wajah mereka. Dan kau lihat mereka orang-orang yang berpaling lagi menyombongkan diri. Itu dia. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah, ayo, agar Rasulullah memohonkan ampun untuk kalian. Itu marilah mungkin Tapi mereka memalingkan wajah mereka. Dan kau lihat mereka, orang yang lagi menyombongkan diri. Orang-orang berpaling, lagi menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri. Oke. Itu dia. Jadi, mau dimintakan ampunan saja mereka ogah. Memang hati mereka sudah nggak mau, tidak berkenan untuk dimintai ampunan, diajak baik itu susah, kira-kira. Diajak baik aja udah susah banget. Baik, kita lihat kedudukan kalimatnya di sini. Allah itu kedudukannya namanya mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Rasul kedudukannya sebagai fa'il, subjek. Kalau lakum jar majrur, ya, jar dan
Majrur. Yastaghfir fil apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari'. 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 Kalau fil apa ini? Fi'il mudhari. Fil amar. Oh, amal. Aneh. Tanya bukan. Iya, fil amar. Lahum Bagi mereka jar dan isim isim. Majrur. plus isim majrur. Qila fil apa ini? Dikatakan fi'il Fil madi majhul. 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 Apa majhul? Pasif. Nah. Pertanyaan. Apabila berarti syarat. 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 Lalu wa dan atau oh, ya dan mau udah dari tadi. Lanjut. Mustakbirun khobar. Ini khobar Bapak Ibu. Predikat. Nih, khobar nih. Kalau khobar ada apanya berarti? Ada Mubtada. Ini huruf ataf. Ya sudun fil apa? Mudhari. Fil mudhari. Kedudukannya sebagai hal. Hal. Ra'aitahum ini domir sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih plus apa? Ini lengkap Bapak Ibu. Sebagai kalimat lengkap ini. Ada maf'ul bihnya. Terus ada fa'ilnya. Subjeknya. Plus ada apanya? Fi'ilnya. Dan huruf? Ataf. Humnya maf'ul. Humnya mudhaf. Ilaih. Ru'usa. Maf'ul bi. Objek. Lawau, Bapak Ibu, lawau. Fil apa ini? Fil madhi. Di dalamnya jawab syarat. Katanya ada syaratnya di depannya. Idza. Za. Artinya idza apa? Apabila. Nah, karena dia ada apabila berarti maka. Iya, maka. Makanya maka di sini Bapak Ibu nih. Nih makanya di sini nih. Maksudnya terjemahan ini nih, maka mereka memalingkan kepala. Terjemah gitu. Maka mereka memalingkan kepala. Mereka berpaling. Gitu. Dari situ. Oke, selesai ini. Urayanya begitu ya. Satu lagi di atas. Ya, ajsamuhum. Ajsamuhum. Muhumnya ini namanya mudhaf ilaih. Ajsamu jasad mereka menakjubkanmu. Nah, jasadnya berarti fa'il. Jasadnya fa'il ya Bapak Ibu. Fa'il. Objeknya mana? Ka. Ka ini nih. Ini maf'ulun bih namanya. Maf'ul bih. Fiilnya mana? Tu'jib. Ra'aitahum kayak tadi itu. Ra'aitahum. Maf'ul bih. Terus fa'il. Terus ra'ainya fi'il. Nah, lengkap tuh. Jadi pendek tapi udah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Subjek, predikat, subjek, objek udah lengkap. Idza tadi huruf syarat. Syarat. Wanya ataf. Liqaulihim himnya kedudukannya keterangan nih mudhaf ilaih. Kalau kaulinya setelah ada li jadi apa? Isim berarti ini isim majrur plus huruf jar.
jar, isim majrur, mudhaf ilaih. Tasma fi'il apa Bapak Ibu? Mudhari. Fi'il mudhari. Kedudukannya sebagai apa? Dari idza. Apabila gini, maka. Maka di sini ada kata-kata makanya nih sebenarnya Bapak Ibu nih. Ada terjemahan yang tersirat di dalamnya maka. Berarti kalau gitu jawab syarat. Dijawab di sini. Sebab akibatnya di sini, akibat apabila gini-gini maka, nah itu namanya jawab. Yaqulu fil apa nih? Mudhari. Mudhari. Plus apa nih? Mudhari plus fa'il. Di fa'il dulu plus fi'il mudhari. Innya huruf syarat. Wanya ataf. Alaihim. Si majrur. Si majrur. Huruf jar. Soihatin. Mudhaf. Mudhaf ilaih. Perangan. Iya betul. Kulanya zorof. Zorof. Ya zorof tapi kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Berarti ada fi'il fa'ilnya. Nah, ini fi'il fa'ilnya Bapak Ibu nih. Nah, ini fa'ilnya di sini nih, fi'il fa'ilnya nih. Ini di sini fa'il dan fi'il. Fi'il apa nih Bapak Ibu nih? Fi'il mudhari. Musannadah ini sebagai sifat na'at. Usyubun namanya kita sebut namanya khobar ka'an. Ini isimnya isim ka'ana. Dan ini huruf. Yufakur fil apa? Fi'il mudhari. Ana ini istifham. Ini isim istifham. Pak Jini. Istifham. Istifham bagaimana kan gitu. Tanya. Allah ya qatalahumullah sebagai fa'il. Berarti kalau gitu ada fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Fi'ilnya nih. Qatalahum. Ada maf'ul bi. Ada maf'ul bi plus fi'il. Nah, fahdharhum lengkap nih. Apa? Ada maf'ul bi. Paket lengkap ini. Ada fa'il. Ada fi'il. Plus fa, huruf. Iya, huruf jawab tuh, fa. Aduwu khobar, predikat khobar. Berarti kalau khobar, predikat humnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Iya. Alhamdulillah. Berapa ayat berarti hari ini, Bu Rifa? Udah dapat berapa 2 ayat Ustadz, 4 dan 5. 2 ya. Iya. 2 dan 4 dan 5 ya? Iya, betul. Baik. Untuk hari ini mohon maaf sampai di sini Bapak Ibu. Nah, saya ada apa namanya diminta untuk hadir pada acara ini nih, kasih tausiah buka bersama. Jadi mohon maaf tidak bisa jam 5 saya diminta untuk ini ada hadir di acara buka bersama di petang hari ini. Ya, tapi insya Allah 2 ayat tadi mudah-mudahan kita bisa apa namanya pahami makna kata, mana ayat gitu ya, dan seterusnya. Baik. Ya, demikian Bu Rifa. Ya, baik. Alhamdulillah karena waktu juga yang membatasi kita sempurnakan dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Baik, kita warahmatullahi sempurnakan. wabarakatuh. Ya, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin live wabarakatuh. ya. Ustaz. Ya, izin.